Tidak ada waktu untuk istirahat dan langsung tancap gas. 7 kabar gembira Persib jelang lawan Bayangkara. Pernyataan berkelas DDS jelang Persib versus Bayangkara. Striker Persib Bandung David da Silva belum mau bersantai usai kemenangan terakhir Persib atas Persikabo 1973. Keputusan cerdas dan berani Bojan Hodak amankan tiket Championship Series. Bojan Hodak tegas, ingatkan pemainnya gini. Kondisi terbaru Mark Klok jelang Persib versus Bayangkara. Nick Kuipers akhirnya buka suara soal hal yang lagi ramai di sepak bola Indonesia. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Tidak ada waktu untuk istirahat dan langsung tancap gas. 7 kabar gembira Persib jelang lawan Bayangkara. Gelaran Liga 1 2023-2024, pekan ke-29 telah usai. 4 tim di bawah Persib Bandung tak satu pun meraih kemenangan. Bali United dan Madura United hanya meraih hasil imbang, lalu PSIS Semarang dan Persik Kediri bernasib buruk mereka kalah. Persib Bandung hingga pekan ke-29 ini berhasil menggoleksi poin 54 dan masih kokoh di posisi kedua klasemen sementara regular series Liga Sam 2023-2024 dengan perolehan poin para pesaing Persib di bawah usai gelaran pekan ke-29. Langkah Maung Bandung bisa lebih cepat untuk segera mengantongi tiket Championship Series menyusul Borneo FC. Persib cukup mengoleksi poin 62, itu sudah cukup membuat Persib unggul dari Madura United yang ada di posisi keempat dan sudah melakoni 29 laga. Poin maksimal yang bisa dikumpulkan Madura United hanya 61 poin dengan catatan bisa menyapu bersih 5 laga tersisa. Bahkan dengan poin 61 sudah cukup untuk menyingkirkan Madura United karena Persib unggul head-to-head di musim ini. Untuk mencapai poin 61, Persib kini hanya membutuhkan tambahan 7 poin lagi. Artinya, Persib bisa amankan tiket Championship Series dengan meraih 2 kemenangan dan 1 imbang dalam 3 laga ke depan. Jika itu bisa dilakukan, maka Persib bisa menyegel tiket Championship Series di pekan ke-32. Pernyataan berkelas DDS jelang Persib versus Bayangkara. Striker Persib Bandung David da Silva belum mau bersantai usai kemenangan terakhir Persib atas Persikabo 1973. Seperti diketahui, tim Persib Bandung diliburkan selama 3 hari usai menjalani laga pekan ke-29 Liga 1 2023-2024. Bagi David da Silva, perjuangan Persib belum usai. Karena itu, meski tim diliburkan selama 3 hari, ia tak bisa hanya mengisinya dengan santai. Latihan ringan tetap harus dijalankan oleh striker asal Brasil tersebut meski tidak ada agenda latihan bersama. Pemain secara sadar tetap melakukan berbagai cara untuk tetap menjaga kebugarannya. Menurut Nia, ia tetap akan menjalani latihan secara individu di Bandung. Dia melihat perjuangan timnya belum selesai di musim ini. Tantangan masih berat. Dia pun ingin terus menjaga kondisinya. Kami tidak punya banyak waktu untuk berkanda. Tugas kami belum selesai, jadi besok saya pulang dan tetap bekerja keras untuk bisa terus melanjutkan ini. Karena ini pekerjaan saya, kata David. Meskipun begitu, David juga tetap bisa membagi waktu dengan keluarganya. Dia bahkan bisa mengajak kedua anaknya untuk ikut menjalani latihan ringan setiap hari tanpa mengorbankan keluarganya. Saya juga punya 2 anak di rumah. Dan saya selalu berlatih bersama kedua anak saya di rumah. Jadi saya tidak punya waktu rehat. Tuntasnya. Keputusan cerdas dan berani Bojan Hodak amankan tiket Championship Series. Bojan Hodak tegas, ingatkan pemainnya gini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak ingin timnya terus fokus menjaga konsistensi. Karena bukan tidak mungkin Persib bisa menyegel tiket Championship Series jika memenangkan 2 atau 3 pertandingan di 5 laga tersisa. Persib akan menjalani 3 partai kandang melawan Bayangkara FC,
Persebaya Surabaya, serta Borneo FC Samarinda, dan sisa 2 laga tandang melawan Persita Tangerang dan PSS Sleman. Posisi terbaik yang bisa Persib capai saat ini jelas posisi 2. Ini akan lebih menguntungkan daripada posisi 3 atau 4 klasemen akhir regular series. Pasalnya akan mempengaruhi lawan tanding di babak semifinal, serta penentuan bermain di kandang atau tandang terlebih dahulu. Kami tidak mau terlalu melihat sisa pertandingan sekaligus. Kami menatapnya pertandingan demi pertandingan. Ini cara yang paling mudah untuk menghadapinya, kata Hodak. Kami harus tetap fokus, sehingga jika menang dalam 2 atau 3 pertandingan di depan, kami bisa mengamankan tiket ke Championship Series, sambungnya. Kondisi terbaru Mark Klok jelang Persib versus Bhayangkara. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok beberkan kondisi kebugarannya usai dinyatakan mengalami masalah pada bagian belakang engkel kakinya. Ia mengaku kondisinya terus membaik dan hanya memerlukan waktu beristirahat lebih banyak. Kata Klok, masalah tersebut saat ini masih dalam tahap pengobatan. Ia mengatakan, masalah tersebut hanya memerlukan waktu istirahat agar sistem kekebalan tubuhnya berjalan dengan baik. Kondisi saya masih sama, saya rasa saya hanya perlu istirahat. Tendon saya butuh pengobatan dan pemulihan dari inflamasi, terang Mark Klok. Saya tidak memiliki cukup waktu untuk istirahat sejak lama karena selalu Persib, Timnas, Jadi kami harus mencari momen kapan saya bisa beristirahat, kata mantan pemain PSM dan Persija itu. Nantinya, ia juga akan meminta waktu istirahat tambahan dan memanfaatkan waktu tersebut untuk mendatangi dokter spesialis. Klok berharap rasa nyerinya bisa teratasi dan kembali pulih dari sedia kala. Dan datang ke dokter spesialis untuk melihat bagaimana tendon saya dan ditangani. Karena masalah ini harus diatasi, jadi akhir-akhir ini saya selalu merasakan nyeri, tutup Klok. Nick Kuipers akhirnya buka suara soal hal yang lagi ramai di sepak bola Indonesia. Pemain bertahan Persib Bandung, Nick Kuipers, buka suara terkait keputusan banyak pemain berdarah Belanda yang memilih pindah kewarganegaraan ke Indonesia. Menurutnya, itu merupakan keputusan yang bagus karena dapat meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Namun Nick tak mengerti apa alasan dibalik para pemain tersebut hingga akhirnya berpindah kewarganegaraan. Akan tetapi, jika melihat kemampuan pemain tersebut, Nick merasa sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka banyak memanggil banyak pemain dari Eropa, bahkan dari Belanda. Saya tidak tahu kenapa, bukan Nick. Saya memang tidak banyak memainkan pertandingan bersama dengan mereka, tapi ada beberapa dari mereka yang sempat bermain bersama dan saya rasa mereka pemain yang bagus, ujar Nick. Nick melanjutkan bahwa tidak mudah untuk masuk ke liga di Asia, terutama untuk tim nasional. Jadi ia berharap mereka bisa meningkatkan level permainan tim nasional dan bisa tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Diharapkan mereka bisa melakukan banyak hal yang bagus untuk sepak bola Indonesia. Menurut saya penting bagi mereka mendatangkan pemain ini, tutupnya. Bung Towel ngoceh sindir keras sebut Shin Tae-yong Jumawa dan malas pantau Liga 1, dia merasa di backup PSSI. Pengamat sepak bola Tommy Welly mengungkapkan pelatih timnas Indonesia saat ini Shin Tae-yong dalam kurung STY malas memantau Liga 1. Kata dia hal itu disebabkan karena STY merasa di backup penuh oleh PSSI dengan menyiapkan pemain naturalisasi atau berdarah Indonesia sesuai permintaan STY. Selain itu, Bung Towel sapaan akrab Tommy Welly menyebut pelatih asal Korea Selatan tersebut Jumawa. Ia seolah merasa paling dibutuhkan. Mungkin karena dia paham netizen ada di belakangnya. Bagaimana tidak? Usai Piala Asia 2023 Januari lalu, STY mengkritisi Liga Indonesia. Minta liganya diperbaiki, kata Bung Towel. Ironisnya, begitu Liga 1 kembali bergulir awal Februari kemarin, lanjut Bung Towel. STY malah memilih pulang kampung untuk berlibur, sekaligus menjalani kerja sampingannya sebagai ketua komite penasihat Seongnam Football Club.
Tugas pertama STY untuk mantan klubnya itu adalah mempromosikan kartu keanggotaan Seomnam. Bisa dibilang, STY terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1 langsung ke stadion-stadion. Jadi jangan heran jika tidak ada nama baru dari skuad timnas yang dipanggil STY menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, istilahnya, yang itu-itu lagi saja. Pemain yang selama ini disukai dan favorit STY, ujar Bung Towel. Bung Towel pun menilai STY tak malu dengan memanggil Nadeo Argawinata. Padahal STY sempat memarkir kiper asal Borneo Football Club ini karena dianggap kalah tenang dibandingkan Syahrul Trisna. Respons berkelas Witan soal sindiran bek Vietnam yang ejek timnas Indonesia rasa Belanda. Pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman buka suara terkait sindiran pemain Vietnam, Du Duy Man. Sebagai informasi, Du Duy Man sebelumnya sempat memberikan sindiran kepada timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Du Duy Man bahkan mengaku dibuat bingung apakah bakal melawan timnas Indonesia atau Belanda. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kini tim tersebut dalam kurung Timnas Indonesia kembali dinaturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling meledek mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia. Namun tim Vietnam juga memiliki pemain berkualitas. Dalam hal ini, Witan menegaskan tak ada perbedaan antara pemain naturalisasi atau lokal. Lebih lanjut, Witan juga memberikan contoh timnas Prancis yang dihuni banyak pemain keturunan. Kalau saya pribadi, kita semua di sini sama. Kita pemain Indonesia, kita rakyat Indonesia, kita berhak untuk membela Indonesia. Jadi gak ada perbedaan antara naturalisasi atau lokal. Karena menurut saja juga di Perancis saja kan mereka banyak pemain keturunan, tapi kan hal wajar. Mungkin ini hal yang baru di sepak bola ASEAN, jadi mungkin mereka berkomentar seperti itu. Tapi kalau menurut saya di sepak bola hal wajar. Mungkin ini hal yang baru di sepak bola ASEAN, jadi mungkin mereka berkomentar seperti itu. Tapi kalau menurut saya di sepak bola hal wajar.